Let's have a ball. Blossom, commander and the leader. Bubbles, she is the joy and the laughter. Buttercup, she's the toughest fighter. Parapuff, save the day. Fighting crime, trying to save the world. Here they come just in time. Baik, di sini saya dan teman saya akan menjelaskan materi tentang urgensi pengembangan akuntansi keuangan sektor publik. Pendahuluan. Pada sektor swasta privat, akuntansi berkembang seiring dengan dinamika model bisnis yang juga berkembang sangat cepat. Dalam era teknologi, akuntansi sektor publik juga mengalami perkembangan yang pesat. Akuntansi sektor publik memiliki dimensi dan ruang lingkup yang cukup luas, yang menyisakan banyak ruang untuk pengembangannya. Akuntansi sektor publik sangat penting untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, dan manajemen keuangan yang efisien dari organisasi pemerintah. Bagian ini tujuan untuk mempelajari peran akuntansi sektor publik dalam meningkatkan tata kelola yang baik, praktik fiskal yang baik, dan kepercayaan terhadap institusi publik, menurut Priambodo. Ruang pengembangan tersebut sangat terlihat terutama pada akuntansi pemerintah, yang sebagai bagian terbesar dari akuntansi sektor publik. Akuntansi pemerintahan yang maju sebagai bagian dari akuntansi sektor publik akan mendukung upaya pemerintah untuk mewujudkan good public governance melalui pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. B. Sekilas perkembangan akuntansi keuangan sektor publik pada tingkat internasional. Yang pertama, penerapan basis akrual pada akuntansi sektor publik. Di Indonesia, akuntansi akrual telah digunakan sejak tahun 2001 dengan penerbitan Makuda. Kemudian pada tahun 2003, pemerintah secara resmi menerbitkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 mengenai keuangan negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara. Karena peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 menetapkan standar akuntansi pemerintahan pada tahun 2005 menurut Zelmianti 2015. Menurut Simanjuntak, pemerintah berusaha membuat draft aturan akuntansi di pemerintahan pada tahun 2006. Selain itu, Undang-Undang Nomor 41 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009 keluar pada tahun 2008 yang menunjukkan upaya pemerintah untuk menerapkan akuntansi akrual. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan keluar pada tahun 2010. Pemerintah menerapkan SAP sebagai basis akrual seperti yang disebutkan dalam pasal 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, namun mengingat bahwa banyaknya perangkat lunak telah disiapkan di seluruh tingkatan pemerintah, pelaksanaan dilakukan secara bertahap. Pertama, SAP berbasis kas menuju akrual diimplementasikan sesuai PP Nomor 7 Nomor 24 Tahun 2005 dan kemudian mulai tahun 2015 SAP berbasis akrual secara keseluruhan diimplementasikan sesuai PP Nomor 71 Tahun 2010. Salah satu milestone dalam perkembangan akuntansi sektor publik adalah mulai beralihnya basis akuntansi yang digunakan, yaitu dari basis kas menjadi basis akrual. Peralihan basis akuntansi tersebut menjadi tonggak sejarah era transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik untuk mendukung perwujudan good public governance. Peralihan basis akuntansi pada sektor publik tersebut juga terjadi pada akuntansi pemerintahan dengan banyak negara di dunia. Penerapan basis akrual akuntansi pemerintahan mulai muncul pada awal tahun 1990-an
dan saat ini telah menunjukkan perkembangan yang signifikan. Hal tersebut terlihat dari banyaknya negara yang telah menerapkan akuntansi berbasis akrual dalam pengelolaan keuangannya. Berdasarkan data yang dimiliki oleh International Public Sector Accounting Standard Board atau IPSASB pada tahun 2018 dari sekitar 156 negara yang disurvei, lebih kurangnya 36% yang telah menerapkan akuntansi berbasis akrual dalam laporan keuangannya. Indonesia sendiri termasuk negara yang telah menerapkan basis akrual sejak tahun 2015. Jumlah negara yang akan menerapkan basis akrual diperkirakan terus meningkat di masa mendatang, meskipun terdapat perbedaan pada level adopsi akrualnya. Dalam sisi transisi dari basis kas menuju akrual, banyak negara yang menerapkan basis modifikasi yaitu cash transitioning ke akrual. Data yang dirilis IPSASB berdasarkan survei yang dilakukan terhadap 114 negara oleh Kantor Akuntan Publik PricewaterhouseCoopers pada tahun 2015 menunjukkan bahwa sekitar 71%-nya akan menerapkan akuntansi pemerintahan berbasis akrual dalam 5 tahun ke depan semenjak survei tersebut dilakukan. Yang kedua, upaya pengembangan akuntansi sektor publik berskala internasional. Perkembangan akuntansi sektor publik di tingkat internasional telah mengalami transformasi yang signifikan sebagai akibat dari perkembangan yang kompleks di bidang ekonomi, politik, dan sosial. Banyak negara di seluruh dunia telah menggunakan standar akuntansi sektor publik yang disetujui secara internasional, yaitu International Public Sector Accounting Standard atau IPSAS. Standar ini dibuat untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan perbandingan kinerja keuangan antar negara-negara yang menerapkannya. Negara-negara terus berusaha meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan sektor publik, terutama melalui laporan keuangan yang lebih terbuka dan akurat. Negara-negara yang telah dimotivasi oleh program seperti Open Governance Partnership atau OGP untuk meningkatkan aksesibilitas data dan informasi publik termasuk data keuangan dari pemerintah. Untuk mendukung pengembangan akuntansi sektor publik, termasuk akuntansi pemerintahan, berbagai pihak dalam tataran global, baik praktisi, akademisi, dan organisasi profesi memberikan perhatian dan berupaya untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang semakin transparan dan akuntabel. Salah satu upaya pengembangan tersebut dilakukan oleh IPS ASB melalui upaya konvergensi International Financial Reporting Standard atau IFRS secara berkelanjutan. IPS ASB sebagai standar setter akuntansi sektor publik pada tahun 2018 telah menyusun strategi dan rencana kerja 2019 hingga 2023 sebagai upaya untuk mengembangkan akuntansi sektor publik. Rencana kerja tersebut menerapkan sasaran strategis untuk memperkuat public financial management secara global melalui peningkatan adopsi atas International Public Sector Accounting Standard berbasis akrual. Salah satu langkah utama untuk mencapai sasaran strategi tersebut yaitu melalui pengembangan IPSAS dan pedoman penyusun laporan keuangan sektor publik yang berkualitas tinggi. Yang C, Pengembangan dan pengembangan akuntansi keuangan sektor publik di Indonesia. Yang pertama, perkembangan akuntansi keuangan sektor publik di Indonesia. Di Indonesia, akuntansi keuangan sektor publik, khususnya akuntansi pemerintah, telah berkembang sejak pesat sejak adanya reformasi manajemen keuangan negara. Reformasi tersebut ditandai dengan lahirnya paket undang-undang di bidang keuangan negara yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
Ketiga, undang-undang ini mengamanatkan pentingnya tata kelola keuangan yang baik atau good governance berdasarkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas serta mengikuti international best practice yang disesuaikan dengan kondisi di Indonesia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Penerbitan paket undang-undang tersebut mendorong pemerintah untuk melakukan upaya perbaikan dalam pengelolaan keuangan negara, salah satunya di bidang akuntansi dan pelaporan. Sebelum reformasi manajemen keuangan negara, akuntansi pemerintah di Indonesia masih sangat tertinggal dibandingkan dengan sektor privat. Bahkan pada saat itu, pemerintah Indonesia belum memiliki standar akuntansi pemerintahan (SAP) sebagai pedoman praktik akuntansi pemerintahannya. Sistem pencatatan akuntansi yang digunakan oleh pemerintah masih single entry dengan basis kas, serta hanya menghasilkan laporan keuangan dalam bentuk perhitungan anggaran negara. Momentum reformasi manajemen keuangan negara tersebut juga menjadi titik tolak pengembangan akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Paket undang-undang di bidang keuangan negara tersebut telah menjadi pendorong utama penerapan basis akrual pada akuntansi pemerintahan, dikarenakan terdapat ketentuan di dalamnya yang mengatur secara spesifik kapan akuntansi berbasis akrual harus diterapkan. Ketentuan tersebut termuat dalam Pasal 36 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 yang memberi batasan bahwa penerapan basis akrual dilaksanakan selambat-lambatnya 5 tahun sejak undang-undang tersebut diterbitkan. Dengan adanya ketentuan tersebut, seluruh stakeholder bergerak cepat, berupaya menyusun standar akuntansi yang akan digunakan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah, sebagai acuan dalam pembuatan laporan keuangannya. Sebagai bagian dari upaya tersebut, pada tahun 2004, pemerintah telah membentuk Komite Standar Akuntansi Pemerintahan melalui Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2004 yang bertugas untuk mempersiapkan, merumuskan, dan menyusun SAP di Indonesia. KSAP terdiri atas unsur pemerintahan, praktisi, asosiasi profesi, dan akademisi yang memiliki kompetensi dalam bidang akuntansi sektor publik. Setahun kemudian, akhirnya pemerintah Indonesia memiliki SAP untuk pertama kalinya dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. SAP tersebut masih menganut basis cash forward accrual sebagai transisi untuk menuju penerapan basis akrual secara penuh. Namun demikian, sampai dengan akhir tahun 2008 atau 5 tahun sejak Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 diterbitkan, pemerintah masih belum dapat menerapkan basis akrual secara penuh dalam penyusunan laporan keuangannya. Perkembangan akuntansi sektor publik, khususnya sektor pemerintah, saat ini cukup signifikan setelah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Gelombang reformasi akuntansi pemerintahan terus bergulir, yang ditandai dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tersebut diterbitkan 2 SAP, yaitu SAP berbasis kas menuju akrual dan SAP berbasis akrual.
SAP berbasis kas menuju akrual tersebut dapat digunakan sampai dengan tahun 2014. Setelah itu, atau pada tahun 2015, pemerintah sudah harus dapat menerapkan basis akrual secara penuh dalam penyusunan laporan keuangannya dengan berpedoman pada SAP berbasis akrual. Setelah melalui upaya yang keras serta didukung oleh sinergi dari seluruh pihak yang berkompeten, basis akrual akhirnya dapat digunakan pertama kali dalam penyusunan laporan keuangan pemerintahan pusat tahun 2015. Hal tersebut merupakan momentum yang akan selalu dicatat dalam sejarah akuntansi sektor publik di Indonesia. Tidak berhenti sampai di situ, sejarah kembali terukir pada saat LKPP tahun 2016 mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian oleh Badan Pemeriksa Keuangan untuk pertama kalinya. 2. Pengembangan akuntansi keuangan sektor publik di Indonesia. Masih ada banyak peluang bagi lembaga sektor publik untuk meningkatkan kinerja dan menggunakan sumber daya secara ekonomis, efisien, dan efektif. Akuntansi sektor publik sangat penting untuk peningkatan sektor publik karena itu bukan hanya masalah teknis dan penting sebagai alat untuk membangun perusahaan dan tata kelola publik yang baik. Seiring dengan tuntunan yang semakin meningkat untuk transparansi dan akuntabilitas publik, akuntansi sektor publik akan terus berkembang. KSAP berperan penting dalam pembangunan akuntansi pemerintahan di Indonesia. KSAP keberadaannya diatur berdasarkan Kepres nomor 30 tahun 2016 sebagai perubahan terkini atas Kepres nomor 80 tahun 2004 telah menerbitkan berbagai standar akuntansi pemerintahan mulai awal terbentuknya sampai saat ini. KSAP telah menghasilkan berbagai standar antara lain seperti diilustrasikan pada gambar 1.4. D. Urgensi dan arah pengembangan akuntansi keuangan sektor publik di Indonesia. 1. Tantangan dan permasalahan yang menuntut pengembangan akuntansi keuangan sektor publik di Indonesia. Akuntansi sektor publik di Indonesia masih menghadapi banyak masalah atau tantangan. Beberapa masalah utama tersebut termasuk kekurangan sumber daya manusia yang kompeten di bidang akuntansi publik. Persoalan ini sangat penting karena mekanisme perekrutan PNS masih terpusat, meskipun pemerintah daerah memiliki otoritas untuk menerapkan program untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Ini menjadi masalah tersendiri ketika jumlah sumber daya manusia yang terbatas, kemudian harus dibagi lagi, terutama ketika ada pemekaran daerah. Next. Selain itu, kekurangan infrastruktur teknologi informasi yang merata dan sejumlah tingkat pemerintahan yang menolak perubahan. Dengan demikian, meskipun penerapan sistem akuntansi berbasis akrual menjanjikan peningkatan kualitas pelaporan keuangan di sektor publik, tantangan dalam hal keterampilan SDM, infrastruktur, dan resistensi terhadap perubahan harus diatasi. Keberhasilan penerapan sistem ini sangat bergantung pada komitmen pemerintah dan pemangku kepentingan dalam melakukan reformasi secara menyeluruh. Dalam jangka panjang, sistem ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan publik. Pengembangan akuntansi keuangan sektor publik harus terus dilakukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efisien dan membawa Indonesia menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Next. Akibat penerapan berbagai kebijakan pemerintah, hal ini penting guna menghadapi dan mengantisipasi dinamika pembangunan yang timbul. Perkembangan signifikan ini telah mengungkapkan kelemahan dan keterbatasan dalam sistem akuntansi sektor publik yang ada, mulai dari pelaporan yang tidak konsisten, kurangnya transparansi dalam alokasi dan penggunaan dana publik, serta tingginya tingkat risiko terkait kebijakan fiskal menjadi perhatian utama. Mekanisme pengelolaan keuangan publik yang sebelumnya tidak ada dalam pelaksanaan pembangunan, kebijakan baru seringkali dimunculkan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah contoh salah satu pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana desa. Next.
Menyusun laporan keuangan terkait pengelolaan dana desa diwajibkan untuk pemerintah desa oleh undang-undang tersebut. Diperlukan peraturan akuntansi yang khusus guna mengelola dana desa secara efektif untuk memastikan akuntabilitas. Badan Layanan Umum dan Badan Layanan Umum Daerah adalah peraturan akuntansi khusus yang berlaku untuk lembaga-lembaga baru dalam pemerintahan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 dengan inovasi dalam sistem manajemen keuangan negara dalam pengelolaan keuangan BLU atau BLUD. Pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum atau Badan Layanan Umum Daerah menerapkan pola hybrid berbeda dengan unit kerja pemerintah pusat dan daerah yang sudah ada sebelumnya. Sistem akuntansi serta standar akuntansi yang khusus diperlukan untuk penyusunan laporan keuangan Badan Layanan Umum dan Badan Layanan Umum Daerah. Next. 2. Upaya dan arah pengembangan akuntansi keuangan sektor publik di Indonesia. Pengembangan akuntansi keuangan sektor publik tidak dapat dilakukan hanya oleh pemerintah. Perhatian lebih besar juga seharusnya diberikan kepada berbagai pihak yang kompeten, seperti praktisi akuntansi, akademisi dari berbagai perguruan tinggi, dan organisasi profesi akuntansi. Fokus dan partisipasi berbagai pihak ini dapat mempercepat dan mendorong pengembangan akuntansi sektor publik di Indonesia. IKI, Ikatan Akuntan Indonesia, adalah salah satu contoh keterlibatan organisasi profesi akuntan yang membantu perkembangan akuntansi sektor publik. IAI merupakan standar setter akuntansi keuangan sektor privat karena merupakan asosiasi profesi yang menaungi semua akuntansi profesional di Indonesia. Namun demikian, IAI juga memiliki kompartemen akuntan sektor publik yang beranggotakan akuntan profesional yang bekerja di sektor publik. Sampai saat ini, IAI telah mengeluarkan berbagai standar akuntansi untuk sektor publik. Next. Beberapa di antaranya adalah pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 109 tahun 2010 tentang akuntansi zakat dan infak atau sedekah, PSAK nomor 45 tahun 1997 tentang pelaporan keuangan entitas nirlaba yang direvisi untuk memungkinkan organisasi nirlaba pemerintah juga digunakan pada tahun 2011 dan draft exposure PSAK 112 tentang akuntansi. Sebagai organisasi profesi, IAI telah bekerja sama dengan para stakeholder-nya untuk membuat berbagai panduan sektor publik seperti pedoman akuntansi dana desa, pedoman pelaporan dana, kampanye, pedoman akuntansi pesantren, dan brief polisi pengelolaan BLU, BLUD. Ini menunjukkan bahwa IAI telah membantu mengembangkan akuntansi sektor publik di Indonesia. Kedekatan antara sektor privat dan sektor publik semakin meningkat sebagai akibat dari dinamika perekonomian yang menghasilkan pola dan metode baru untuk menerapkan pembangunan. Ini ditunjukkan oleh semakin banyaknya aktivitas yang saling berkaitan dan bersinggungan antara kedua sektor tersebut yang berdampak pada cara akuntansi yang akan diterapkan. Contohnya, ketika suatu BUMN sebagai entitas privat untuk menerima dana dari pemerintah sebagai pemiliknya. Next. BUMN dapat mendapatkan modal atau bantuan dari negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam pengelolaan keuangan negara, ini dapat berupa penanaman modal negara, subsidi, atau bantuan negara. Pemerintah sebagai pemberi dana akan mencatat transaksi tersebut sesuai dengan pedoman dalam PSAP. Sementara BUMN sebagai penerima dana akan mencatat transaksi tersebut sesuai dengan pedoman dalam PSAP. Permasalahan sering muncul karena penggunaan standar yang berbeda untuk dua entitas yang disebutkan di atas. Untuk mencapai hal ini, prosedur akuntansi yang digunakan oleh pemerintah, SAP, dan perusahaan SAK harus disesuaikan dengan standar yang sama. Oleh karena itu, untuk mencapai penerapan akuntansi yang efektif, IAI sebagai standar setter akuntansi komersial dan KSAP sebagai standar setter akuntansi pemerintah harus bekerja sama.
Next. Adanya hubungan yang semakin kuat antara sektor publik dan sektor privat, seperti yang ditujukan oleh berbagai kondisi di atas, menunjukkan betapa pentingnya mengembangkan akuntansi pemerintahan yang terarah dan menyeluruh seiring dengan perkembangan ekonomi di Indonesia. Berdasarkan berbagai keadaan ini, tidak mustahil bahwa akuntansi sektor publik dan sektor privat pada akhirnya akan bersatu. Ini akan menjadi momen penting dalam pengembangan akuntansi berikutnya. Kerjasama dan kolaborasi yang semakin kuat antara kedua sektor akuntansi diharapkan dapat mendorong pembentukan sistem perekonomian yang kuat dengan pemerintahan yang baik dan bersih, yang pada gilirannya akan memungkinkan untuk mewujudkan negara kesejahteraan. Next. Baik, sekian dari penjelasan materi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih bagi kalian yang telah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komentar ya. Terima kasih.